Dingin itu kering. Namanya lembab itu panas. Kamar mandi kan lembab, kamar mandi itu basah. Jangan salah ya. Kamar mandi itu basah, bukan lembab. Kamar mandi itu basah. Jadi orang sering rancu lembab, tidak lembab sama basah itu orang suka rancu. Kamar mandi orang berjamur karena basah gitu, bukan karena lembab, karena basah. Kamar mandi itu basah. Jadi negatif tadi, ini menjawab pertanyaan Mas Putra, dibungkus kain hitam, taruhlah di tempat yang kering, tidak lembab ya. Jangan plastik resek ya. Plastik resek itu kadang-kadang PVC ya. Oke. Itu ngerusak. Jadi gini, ini saya tahunya juga baru belakangan tahun 2000-an baru tahu ya. Dulu kalau kita nyimpen negatif kan pakai toko fotonya pakai amplop tuh kan. Yeah. Nah, amplop yang murahan di toko yang cetaknya murahan itu adalah tas kresek disekat-sekat-sekat. Yeah. Itu PVC yang masih mengeluarkan gas PVC ya. Itu merusak warnanya negatif cepat sekali. Amplop negatif yang bagus itu plastiknya khusus, harganya lebih mahal. Saya beli di New York $1 satu buat $1 harganya ya. Satu sheet itu dulu mahal sekali. Tapi $1 isinya nggak cuma satu sih, 2 atau 3. Itu buat nyimpen negatif warna supaya dia tidak merusak warnanya. Amplop warna tuh kalau plastiknya murahan merusak. Plastik resek itu yang baunya kerasa itu yang saya nggak tahu apakah yang itu ya. Tapi ini adalah PVC itu sama negatif tidak akrab, tidak bagus lah. Jadi hindari itu ya. Ini ya dulu saya nyetak di Prisma namanya itu negatifnya sheetnya khusus bagus, maka cetaknya mahal ya. Terus negatif itu bagian emulsi itu ada dia kasih sheet lagi bening supaya nggak lengket. Nih, ini saya dengarnya tanya Mas Putra. Kalau ditaruh di kulkas gimana, Om? Bagus sering. Kalau di kulkas film dulu zaman film dulu slide-ku yang taruh di kulkas expire 5 tahun masih bagus. Di freezernya atau tempat biasanya? Tempat biasa, tempat sayur. Jadi tapi dikotakin dulu. Dikotakin dulu atau aku dulu tak geletakin biasa dulu, dibungkus plastik supaya nggak basah ya, supaya nggak kena air ya. Kan bareng sayuran. Sayuran sering air. Udah terjawab ya. Supaya nggak kena sayuran ya, nggak kena air yang penting ya Bang ya. Taruh di tempat di bawah yang nggak perlu di freezer ya. Dulu aku di kompartemen freezer itu getas. Ingat ya, di bawah 0 itu film getas. Aku ingat waktu Norman mau ke Akon Kagua, kita ngetes pemotretan di Muara Karang di gudang penyimpanan ikan. -4, -5, -10 gitu ya. Kita ngokang film, putus filmnya karena terlalu dingin. Getas, cepat. Okay. Ya. Jadi waktu itu jadi buat teman-teman yang nyimpan di kulkas jangan juga di freezer karena terlalu dingin bikin getas. Oke. Okay. Nah, terus dari dingin kalau mau dipakai jangan langsung dimasukin film, embunnya di dalam. Ini embun di dalam, filmnya nggak tajam karena dipenuhi oleh uap air kan. Jadi taruh di suhu normal dulu sehari lah paling enggak. Oke. Baru dipakai. Sama dengan kalau kita hunting, mobil kita aslinya dingin banget. Kita huntingnya mobil ya. Mobil dingin banget, terus wah udah bagus keluar mobil motret, embun lensanya pasti. Langsung embun. Ya, jangan. Jadi kalau memang hunting keluar masuk mobil jangan pakai AC. Buka jendelanya suhunya sama dengan luar terus. Jadi tiap kali kita keluar masuk nggak ngembun. Kalau mobilnya sih dingin nyaman sih emang. Wah bagus keluar, jebret. Udah gambarnya. Ngembunnya kalau di lensa dilap, ngembunnya di sensor. Iya. Anda nggak sadar gambarnya kalau nggak tajam. Lama, normal lagi lama. Oke. Lama. Ini jadi ada pertanyaan lagi dari Mas Christian Arya. Salam kenal, saya fotografer KBRI di DC. Apakah efektif jika selalu ada cloning hard drive di offsite? Jadi ada 2 hard drive yang sama di 2 tempat yang berbeda. Jadi apakah... Saya juga, aku nggak cuma 2, aku 3. Jadi kalau bicara efektif, mungkin nggak efektif, tapi lebih safe ya Bang ya? Iya, safe. Ya. Gini, kalau software rusak kita bisa beli lagi. Kalau karya kita beli di mana gitu loh. Jadi saya mahal memang, hadis saya jadi banyak banget. Tapi saya sayang sama apa yang saya potret gitu loh. Jadi saya simpen, ada kopinya banyak. Malah punya 3 ya, cloning hard drive-nya 3 ya berarti ya. Sebenarnya gini, cloning ketiga itu adalah ekstrak. Jadi kayak tadi saya Mbak Mena tadi kan buahnya sampai 5.900. Itu mungkin kalau di ekstrak mungkin paling cuma 200 foto lah gitu. Nah ya 200 foto itu kita simpen lagi khusus suatu tempat atau mungkin di cloud lah. Kalau di cloud nggak terlalu banyak. Orang bilang Omar Ben kenapa nggak pakai cloud? Nah cloud itu juga hadis kan, cuma hadis somewhere kan. Benar cloud itu hadis somewhere. Tapi cloud itu kan kalau saya butuh mendadak nggak ada internet kan nggak bisa ambil. Dan saya 100 tera lebih pakai cloud, bayarnya berapa 100 tera gitu. Ada yang bilang, oh ada yang unlimited.
Nah, ada upload 100 tera aja, data Anda hilang berapa gitu kan. Mesti dipilah-pilah dulu. Kalau saya menanggapi juga ada yang komentar ini, kenapa nggak di cloud juga? Udah terjawab. Ya 100 tera. Anda mau naikin 100 tera berapa tahun Anda menaikin? Terus kita lagi butuhnya di mana? Harus butuh, kalau internet lagi nggak bagus, susah juga nggak gitu bisa, ya. Susah. Saya juga banyak foto saya jualan kan, buat kalender, buat apa-apa. Saya mau ambil dari cloud, kalau lagi mendadak ya nggak bisa. Jadi memang paling benar masih hard disk, paling benar hard disk. Nah, dulu saya pakai backup hardware DVD. DVD umurnya nggak panjang. DVD saya yang 2004-2005 itu udah nggak bisa dibaca. Oke. Ya, jadi poinnya tetap di hard drive kalau bisa ya dibikin cloning 2-3 buat amannya ya teman-teman ya. Jadi di sesi ini udah terjawab pertanyaan teman-teman yang penyimpanan baik dalam negatif, positif, atau yang digital. Sorry. Ya. Kalau Anda mau pakai RAW, ya. Iya. Ingat, Anda harus punya backup JPEG. Kalau harddisknya crash, yang bisa di-recover, RAW umumnya nggak bisa di-recover, ya. Karena RAW itu, di Mark 2 ke Mark 3 aja udah beda tipe, ya. Kalau JPEG itu standar. File-file recovery itu kebanyakan JPEG langsung mengenalin. JPEG hampir bisa pulih. Tapi kalau RAW, soalnya RAW itu satu merek, satu tipe aja 5D sama Canon 5D. Mark 2 ke Mark 3 aja beda RAW-nya, ya. Mark 2 ke Mark 3 beda. Mark 3 ke Mark 4 beda lagi. Jadi, kalau ada harddisk crash-nya RAW semua, wassalam ya, wassalam. Biasanya susah untuk dibenerin. Jadi kalau Anda memang nge-backup, mau pakai RAW, bikinin satu cadangan JPEG-nya. Jangan lupa ya, jangan lupa JPEG. JPEG itu universal. Siap. Dulu zaman TIFF-nya Apple sama TIFF-nya Windows beda loh dulu. Dia kan nanya, TIFF-nya Apple atau Windows? Ada save-nya sebagai Windows, dibuka. Di Apple nggak kebuka dulu TIFF. Paling nggak 2007-2008 tuh TIFF-nya masih beda. Sekarang TIFF udah sama ya, TIFF universal, mau Mac atau mau Windows sama. Iya. Kalau RAW itu nyusahin. Ya, verifikasi bukan. Anda mau tetap pakai RAW, usahakan Anda punya JPEG-nya. Oke, ini ada pertanyaan lagi nih Bang, dari Mas Denny Krista. Nah, ini pertanyaannya cukup ini juga, pernah kita alamin juga dulu nih. Om Ar, kalau kita nemu lokasi spot foto landscape bagus yang belum pernah dijangkau orang, sebaiknya kita tetap keep saja lokasinya agar lokasi tersebut tetap terjaga alami, ataukah kita share ke orang lain? Kita bicara, ini saya tambahin Bang, ya. Dulu saya 2005 sama Mas Gato ke Klayar, Pacitan, ya. Itu dirahasiakan sama teman-teman Solo, kan teman-teman fotografer Solo. Terus ternyata emang itu spot eksklusif mereka untuk pre-wedding segala macam. Dia bilang mereka tuh bukannya menyembunyikan, tapi kalau udah rame banget itu bakalan rusak gitu kata dia. Dan tidak akan ada lagi yang pokoknya poinnya waktu itu kita pernah upload dan diomelin sama teman-teman sana. Tapi emang benar setelah itu kejadian itu orang rame ke sana, full ke sana, dan sekarang juga kalau teman-teman sudah lihat Klayar udah tanda kutip berantakan ya. Untuk berantakan dalam arti naturnya hilang ya, karena orang jualan pakai tergantung pengaturan dari Pemdas tempatnya lah. Jadi ini menyambung dengan pertanyaan Mas Denny, bagaimana sih menanggapi hal itu? Apa kita ini pendapat Bang Arbain, apakah di keep aja atau kita share? Kalau share tadi itu yang terjadi, seperti saya share dulu sama Mas Gatot Subroto Klayar Pacitan dulu tahun 2005-2006, sekarang bahasanya hancur gitu. Gimana menurut Abang? Kita nggak bisa melindungi. Jadi gini loh, mengkip itu ada dua hal. Satu, dia takut disamain fotonya. Zaman dulu, zaman 70-an itu ada di Prambanan itu ada tempat bagus, pohonnya ditebang ya. Itu terus di Sapa Air Terjun juga, Bang, sampai ada pohonnya ditebang juga. Ya. Sampai ada sebuah foto di Sumba, dibilang di Aceh. Itu anak Bandung pernah tuh. Dibilang Aceh di mana? Padahal itu Sumba. Karena diposting orang itu Sumba nunggu kasih bukti gitu ya. Jadi kadang-kadang ada orang merahasiakan satu, niatnya adalah supaya foto dia disamain. Tidak bisa disamakan orang lain. Ya, satu. Ada dua, pemikiran bahwa supaya tidak rusak. Susah, kalau itu tidak rusak itu susah. Pasti orang akan nemuin di Indonesia satu persatu tempat wisata itu nambah memang ya, menambah baru. Yang disayangkan adalah kadang-kadang tempat wisata itu dirusak oleh pengelolanya sendiri. Jangan jauh-jauh deh, Fort de Kock Bukit Tinggi, Fort de Kock Bukit Tinggi itu. Dulu aku kesana tahun 86 pertama kali, belum ada pagernya, sekarang dipagerin jadi jelek ya. Pagernya itu nggak enak gitu loh. Nggak alami. Jadi kadang dirawat dipagerin.
terus dikasih penunjuk-penunjuk yang nggak fotografis banget ya. Keterangan apa yang tempatnya nggak fotogenik ya. Jadi kadang-kadang rusak itu bukan karena didatengin banyak orang, tapi karena dari pengelolaan jadi sendiri. karena gini loh, suatu tempat begitu dibikin jalan bagus, nah itu kan tapi biasanya oleh pengelola tempat dibagusin jalannya kan. Wairebo itu jangan dibikin bagus, biarin tetap jalan supaya terjaga yang nyampe sana kan. Begitu dibikin motor bisa sampai atas, rusak pasti. Ya kayak Komodo aja Bang. Saya pertama ke Komodo itu tahun berapa ya? 2010-2011. Itu kayak di Pantai Merah itu saya 2011 itu terumbu karang itu bagus banget. Ikannya banyak banget. Nah, Abang berangkat yang terakhir pernah sama saya juga itu nggak sebagus dulu gitu loh. Karena iya, rusak. Ya, tapi ya mau gimana lagi? Tetap harus di-share ya. Itu tergantung bagaimana pengelola dan orang-orangnya lagi ya jadinya. Nah, itu 4 gili di Lombok itu, Gili Terawan, Gili Meno, Gili Air itu kan kendaraan bermotor tidak boleh sama sekali di pulau itu kan, hanya boleh sepeda sama sepeda. kuda. Iya. Tapi akhirnya ya karena overcrowded ya jadi nggak nyaman juga kan, banyak kan orang yang suka kan. Iya. Jadi emang serba susah. Tempat itu makin bagus, makin digemari juga akan makin rusak, itu biasa banget. Ya, kita nggak bisa nanti weekend tuh. Tetap ya kalau mau share ya tetap share aja nggak apa-apa ya Bang ya. Tapi ya balik lagi. Ya nggak ada yang larang juga dan pengaruhnya sedikit sekali kok ada share atau tidak share. Ada tidak share orangnya akan share juga gitu loh. Oke, itu jawabannya ya. Jadi tetap share aja nggak apa-apa, itu keindahan potret Indonesia. Mau nanti rusak ya itu secara alami lah begitu ya. Kita kampanye supaya jangan rusak lah. Kita kampanye supaya jangan rusak. Karena bagaimana juga ya susah. Pemda setempat juga ingin memajukan tempat itu untuk jadi terkenal kan, selalu seperti itu. Betul. Itu jawabannya ya Mas Denny ya. Putus Tumbuh itu tahun 2002 pertama kali Kompas jadi AL. Itu yang tahu juga Mas Parno, Aja EDSP motret jadi HL-nya Kompas 1 Januari 2 Januari, Kompas 2 Januari 2002, itu aku ingat banget itu ya. Putus Tumbuh. Nah, Edi pun merahasiakan ke saya. 2003, 2004, 2005 saya tiap tahun nyari nggak ketemu, ya. Saya ketemu Mas Parno ketawa. Mas Edi malah diumpetin juga sama Mas Edi. Ya, mulai 2006 itu Anda naik ojek 50.000, minta diantar itu tukang ojek nyampe, tapi masih jalan kaki itu, masih merayap tuh, masih merangkak sampai atas. Sekarang ya 2017 Januari itu gara-gara 2016 September AADC 2 di launching, ADC di Putus Tumbuh. Saya Januari 2017 ya naik setengah 3 pagi pun banyak orang sampai atas, boro-boro masang tripod, berdiri aja nggak ada tempat. Januari 2017 karena saking populernya. Nah, muncullah saingannya. Mas Parno ngajak aku ke Kedok masih sepi ya, tapi memang nggak sebagus Putus Tumbuh. Ada lagi namanya Ujung Jati itu dekat Tumbuh. Jadi ada 3 tempat ya, Kedok, Ujung Jati sama Putus Tumbuh. Ujung Jati itu kalau sebelum sampai Tumbuh belok kanan ya, ada pelangnya Ujung Jati. Ke sana juga udah nggak sepi juga, dulu sepi kan. Nah, Kedok saya nggak tahu. Saya Kedok waktu pertama kali hanya saya, Bima sama Mas Parno. Itu Kedok 2012 kali ya. Iya. 2012 itu belum ADC itu, Kedok masih sepi. Mungkin setelah ADC juga Kedok jadi rame. ADC 2 itu 2016. Saya Kedok 2012. Saya 2017 ke sana sama udah nggak bisa bergerak apa-apa. Padahal waktu itu 2006 saya ke sana, untuk tripod aja hanya bisa untuk 4 sampai 5 tripod loh. Iya, tepi tempatnya. Ya, hanya untuk spotnya itu hanya untuk 4-5 orang. Tapi ya gimana? Orang semakin tahu bagus ya, kita tetap nggak bisa kalau nggak di-share. Kalau kita nggak share, orang lain juga akan share kan gitu. Apalagi zaman sekarang Instagram kayak gini. Di mana-mana orang foto, Instagram wah di sini gitu kan. Ya. Aman jiwa gimana tembusnya. Bukit Keraton yang di Bandung juga sama tuh, pantai Bukit Keraton apa yang di Dago Atas itu juga, waduh sekarang penuhnya minta ampun. Iya, Tebing Keraton. Nah terus seperti Kelimutu coba. Kelimutu, aku pertama kali ke sana tahun 86 naik motor dari Jakarta sampai Kelimutu ya. Dari Jakarta naik motor sampai Kelimutu tahun 86 aku. Keluarin foto yang telanjang di Kelimutu, ayo. Sampai aku telanjang bulat gak ada yang tahu karena saking kosongnya. Mau nggak? Nih ada 150 orang nih mau lihat nih foto Bang Bain telanjang bugil di Kelimutu. Ayo, mau nggak teman-teman? Jadi ayo. FYI ya,
ada di Facebook saya, aku cari deh, Arbeit Nabil Kelimutu, masih muncul. Jadi aku naik motor tuh sampai Kelimutu sampai atas, dulu motorku sampai kalau ada nonton di Kelimutu Sunrise itu di kaki bukitnya itu motorku sampai situ. Temanku Edwin muter ke danau hitam, aku datang ke danau yang kanan, kok nggak ada orang, iseng foto anti mainstream, aku telanjang bulat. Foto. Itu teman-teman 190 orang mau lihat tuh. Habis itu muntah semuanya nanti. Muntah semua. Jadi tahun 86 aku naik motor sampai Kelimutu dari Jakarta. Nah, ini aku beli motor trail, mau tak ulangi nih. Aku insya Allah tahun depan atau 2 tahun lagi aku mungkin naik motor, tapi mungkin tak tinggal di Bali, pulang dulu ya. Nanti terbang ke Bali tak terusin lagi. Aku tapi masih punya niat aku mengulangi Jakarta Larantuka PP naik motor. Dulu aku udah beli Kawasaki KRX. Dulu mau tak tinggal di Malang dulu kan. Kenapa? Udah dijual. KRX itu tak jual karena tertarik sama Honda CRF. Udah beli CRF, nyesel yang cuma 150 menit, CRF yang 250 sekalian. Tapi udahlah, nanti beli kata Bima, beli Royal Enfield sekalian. Nah, Ladung ini ngajak keliling NTT, naik Kawasaki 250. Tapi gara-gara COVID gak jadi. Dulunya aku kan mau sama lagi keliling NTT naik Kawasaki 250. Pertanyaan dari Yuniar tuh, Mbak Yuniar. Memotret Indonesia tuh paling indah di mana, Bang? Yang menurut Abang ya, karena kan relatif. Oh, gini, Indonesia tuh gak ada yang sama. Kayak pertanyaan sebenarnya, ayah sama ibu cinta mana? Ya beda, cinta dua-duanya gitu loh. Beda. Indonesia gak ada yang sama. Justru itu, makanya Indonesia tuh menarik sekali. Kalau ada yang lebih paling menarik ya itu aja, yang lain jadi nggak berpenting kan. Justru Indonesia tuh beda semua itu yang jadi menarik. Habitnya coba ini tunggu, aku tunjukin deh. Aduh, itu. Mana tadi? Aku udah siapin beberapa foto yang khusus ya. Oke. Ini Mentawai deh. Ini lihatnya, Mentawai nih. 2002 nih, aku bikin gelang nih. Aku bikin gelang di Mentawai tuh. Tuh Mentawai tuh, aku bikin gelang. Tuh, ini orangnya ya. Kurang lengkap tuh. Bang, kalau cuma bikin gelang, harusnya bikin tato juga, Bang, kalau di Mentawai. Aduh, nggak cukup waktu. Ini Mentawai. Dulu, perjalanannya loh. Naik kapal kayak gini nih Mentawai nih. Naik kapal kayak gini nih, tuh. Masuk dalamannya kapalnya kayak gitu, Mentawai. Itu baru Mentawai ya. Nias lain lagi. Terus ini tuh. Krakatau deh. 2018 nggak jauh-jauh dari Jakarta deh. Ini Krakatau di 2018. Sekarang udah nggak dapet Krakatau kayak gini kan. Ini aku sama Agatha Bunanta camping di pulau depannya tuh. Semalaman mau terlihat kayak gini nih. Aku ngiri, aku nggak sempet. Nah, gini kan. Ini masih runcing, sekarang udah datar. Nah, ini besoknya siangnya. Kita dari kapal Jedor itu kan, nanti Jedor. Ini jadi dekat lagi Jedor. Nah, pada meletus ini, bukan foto ini ya. Pas meletus ini, ada satu batu terlontar. Kita masih ketawa-ketawa aja. Suatu saat, salah satu batu itu jatuh kira-kira 300 meter dari perahu kami. Itu segede Avanza batunya. Kebayang nggak kalau makanya kita panik, betul langsung kabur. Batunya segede gitu. Kelihatannya titik hitam itu doang ya dari jauh. Itu segede Avanza batunya. Kalau ada pernah ke Merapi, ada batu segede rumah kan, geludung yang jalan itu tahun 2000 berapa itu 2000 itu. Nah ini juga nih Indonesia ada seperti ini lagi nih. Ini di Purwodadi dari Semarang 30 kilo. Lihat nih. Ini yang lumpur ya. Dia itu. Kok punya sih? Aku nggak punya tuh fotonya. Ini beleduk uwu ya. Beduk nyala meledak-meledak itu. Terus ini di Pundong sekarang udah nggak ada saya. Ini Pundong udah nggak ada, Pundong. Udah nggak ada, orang nyebrang jembatan bambu berangkat ke pasar. Ini bukan setting nih asli, kita tungguin aja dari jam 6 pagi orang nyebrang. Itu Pundong ya, indahnya Indonesia. Terus ini seperti ini di Lok Baintan biasa ya, kapal pesawat terapung ya, Lok Baintan biasa kan. Ya, nah di Sawah Lunto itu ada pabrik kopi, numbuknya pakai putaran kincir air, lihat ini numbuk kopinya tuh lihat ini, orang ini nyerok kopinya ini, lesungnya ini diputar oleh putaran air, terus dibakarnya pakai kayu karet ini, ini lihat ini orang petugas kopinya mukanya. Nah, saya nggak nyangka bahwa waktu tak potret dia nyeka mukanya, dulunya mukanya hitam kopi. Tarik kamera dia ngelap dulu, waduh tahu gitu kan, jangan dilap itu kan, udah terlanjur dia dilap. Bang, sebentar. Sebelum dilanjut, saya mau informasikan ke teman-teman, ini kita waktunya sebenarnya udah habis, harusnya kan sampai 21.30. Ini udah 21.48, nanti berarti kita ada kurang lebih 10 menitan lagi ya, Bang. Ya. Jadi buat teman-teman yang pertanyaan yang belum sempat saya bacakan ya mohon maaf ya, karena banyak yang sama juga, yang di luar konteks juga saya nggak akan bacakan, karena saking itu mohon maaf ya.
Oke, lanjut Bang. Ini di Sulawesi Selatan ini, pabrik marmer lihat ini, gunung dipotong. Ini gunung marmer ya, dipotong kayak gini. Motongnya gimana coba? Ini dipotong-potong ya, marmer dipotong-potong nih. Motongnya gini, motong marmer tuh pakai gini nih loh. Rantainya itu dari berlian. Gila nggak sih? Jadi ini lihat nih. Dari berlian? Ini berlian. Anda lihat itu apa? Ada orang ada rantai, ada mesin pemutar itu kan. Jadi rantai itu dikalungin ke gunungnya, terus diputer, gunungnya itu akan kepotong. Jadi kayak gini nih, kepotong-potong gini nih, dari kepotong kayak gini nih. Nah, ini itu marmer di Indonesia itu marmer saya muter di Jawa Timur, di Padalarang, di Sulawesi Selatan. Itu marmer ya. Jadi Indonesia itu kaya sekali marmer. Sekarang ini seperti komodo lihat nih. Ini di Pulau Rinca. Bukan di Pulau Komodonya ya, di Pulau Komodonya sangar-sangar. Di Pulau Rinca tuh ada komodo lebay lihat nih. Anda bisa sampai sedekat ini. Ini Tanah Norardian nih ya. Lihat nih. Bisa sedekat ini tuh lihat. Tapi kan ada rangernya dekat situ. Kalau nggak ada ranger. Ada rangernya ya. Dia takutnya sama kayu yang dipegang itu. Itu Anda lihat itu sama komodo bisa sedekat itu. Tuh lihat tuh. Oh sorry ini Toraja ya. Tuh. Komodo saya foto dengan backgroundnya komodo. Ini bagus banget. Ini yang jadi wallpaper web saya arbainabi.com ya. Ini komodo di atas pulau ini. Asik sekali kan. Hanya ada di Indonesia naga ini gitu loh. Ini kok komodo ini. Kasih ikan asin dia ngikutin kita. Terus ini coba nih. Ini ngaben di Bali. Hanya ada di Indonesia ya Bang ya? Hanya ada di Indonesia. Tunggu ini gambarnya. Wah, tuh lihat tuh, kan. Nah, ini saya mau ceritakan sama Anda ya. Ini walaupun Anda boleh dekat, Anda mungkin mau dari jauh. Kenapa? Efek kolosal. Efek kolosal adalah kalau Anda dari dekat, orang depan tampak gede, belakang tampak kecil kan? Gak jadi kolosal. Dari jauh, orang di depan sama orang di belakang sana tuh gedenya sama semua. Anda perhatikan deh, ya kan? Ya. Orang yang di sebelah kiri sama sebelah sana kan gedenya sama. Karena Anda dari jauh. Coba Anda dari dekat, yang depannya ada gede, belakangnya kecil. Efek kolosalnya kurang kelihatan. Itu kadang orang, kenapa sih kamu jauh-jauh kan bisa dekat? Ini salah satu tips juga kalau untuk motret acara yang begitu ramai ya Bang ya, supaya efek kolosalnya kelihatan. Teman-teman motretnya dari jauh ya. Jauh pakai tele, bukan dari dekat. Dari dekat sih yang dekat tambah gede, jauh efeknya nggak kolosal, efeknya perspektif banget. Kalau ada mau efek kolosal dari jauh, distorsi. Distorsi. Makanya ini saya dari jauh pakai tele. Orang bingung, lu kamu ngapain dari jauh? Karena aku mau dapat efek ini gitu loh, mau ambil efek ini. Terus ini ini pohon raksasa di Sumatera Utara coba. Itu si Felis teman tim saya di klik dulu ya, ada pohon segede gini. Pohon-pohon gede itu sesuatu. Lah ini Krakatau ya, ini Krakatau. Nah ini Krakatau ini coba. Krakatau ini saya videoin pas meletus nih. Duar tuh, goyang-goyang karena naik kapal ya. Ini saya dari perahu itu. Krakatau meletus. Dari perahu. Nah, terus ini keren. Ada perhatian ini. Di Indonesia itu hanya ada di Indonesia lah. Anda dari Jakarta cuma 1 jam, swear. Kalau pagi-pagi jam 5:30 pagi. Istana Kaibon. Jadi gini, Anda dari Jakarta ke arah di Serang ya, di barat, Banten ya? Banten Lama. Oh, aku pernah. Anda sampai Banten Lama, cari di Google Istana Kaibon. Pakai Google Map aja sekarang gampang banget. 1 jam dari Jakarta. Ada Istana Kaibon, ada 2 benteng. Istana Kaibon, Benteng Surosoan sama Benteng Spelwijk. Anda bayangin, 1 jam dari Jakarta, Anda udah dapat bangunan tua banget. Jadi ini orang masih banyak nggak tahu ya. Istana Kaibon, Benteng Spelwijk sama benteng benteng. Oh, ada Om Frans. Ada 2 benteng ya. Iya. Waduh. Bang, kita ini gini Bang. Takut ini saya pengalaman obras kemarin waktunya habis, terputusnya nggak enak banget ya. Kita 8 menit. Mungkin Abang kasih tips buat teman-teman semua ya kan tentang bagaimana sih memotret Indonesia. Tadi juga ada pertanyaan juga, kalau kita di situs, di candi segala macam itu, apakah ada hal tertentu yang harus dilakukan, seperti yang boleh dilakukan atau tidak dilakukan, mungkin bisa Abang sampaikan lah untuk penutup acara kita ini. Ini udah lebih hampir 20 menit acara kita nih Bang. Oke, jadi tips saya untuk memotret Indonesia, 1, niat dulu. Hidupkan niat. Anda sadar bahwa Indonesia itu bagus, Anda punya niat bahwa dalam hidup saya, semua tempat bagus di Indonesia, aku punya fotonya. Itu salah satu niat yang harus ditanamkan dari dulu ya. Anda mulai bikin daftar. Malah yang belum. Di Aceh, ada apa aja. Di Aceh itu ada seperti ini loh, saya lupa nih. Aceh itu ada seperti ini. Tempat mainannya anak Sultan ini bagus banget ini. Oh, lihat ini. Orang Aceh, ada orang berkali-kali ke Aceh, belum pernah ke tempat ini. Itu kok nggak keluar gambarnya.
Dah, Sabar bang, sabar. ini tempat mainnya anak Sultan, anak zaman dulu ya, tempat main. Gila indah banget kan tempat ini. Ini kayak taman sarinya Jogja Jogja ya. 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 Ini ada sekolah gajah juga di Aceh ya. Sekolah ini. Oh, Jadi ini sekolah gajah. jadi dibikin list dulu ya bang ya, bikin Bikin list. daftarnya. Iya. Ya. Aceh itu ada apa aja. Kalau perlu ya nyontek lihat masuk IG-nya Om Don, IG saya coba lihat laca gitu. Datengin satu persatu. Itu menyenangkan sekali. Anda punya target. Kita punya target nabung dapat itu lebih senang daripada semua yang tersedia, serius. Saya punya teman yang kaya banget, beli apapun bisa, dia malah merasa hidupnya hampa ya. Kalau kita nabung, kita mau ke Saparua misalkan ya, aku mau ke Tanimbar, nabung sampai sana itu rasanya beda banget, seneng banget ya. Saya itu jadi sama istri saya, dia Tanimbar sama Kay, saya itu dari dulu Tanimbar sama Kay kepengen. Saya pertama kali Tanimbar sama Kay, istri saya ikut, jadi langsung dia Tanimbar sama Kay dapet. Kalau Tanimbar sama Kay itu susah loh. Dari Ambon masih jauh lagi. Sekarang ada flightnya ya. Ada Wings Air. Zaman dulu ke Tanimbar harus naik kapal. Lautnya laut hitam loh. Lautnya laut hitam loh. Secara fotografi Pak Jokowi ini nggak bener bang. Dia ngerusak semua daerah-daerah yang alami semua dikasih jalan bagus bang. Iya kasih jalan bagus. Loh kita ke Wamena pertama ingat nggak? Bandaranya bagaimana? Jeraji, iya masih jelek banget. Secara fotografi bagus dong. Labuan Bajo sama aja. Labuan Bajo kan? Iya. Sama tahun 2010 itu masih jelek. Sekarang bandaranya begitu megahnya. Saya takut Bayar Rebu. Ada 2 jam. Aku takut Bayar Rebu itu mobil bisa sampai atas loh, bubar jalan tuh beneran hancur tuh Bayar Rebu. Kayaknya nggak tahu susah juga aksesnya. 2011 Milky Way mata kosong saya bisa lihat 2011 swear. Masih malam bisa. Milky Way kelihatan dengan mata telanjang. Karena nggak ada impossible lampu banget. Karena kan di bawah dari bawah itu mati lampu semua. Jadi kemarin saya 2000 dan langit bersih. Iya. Betul. Bayar Rebu itu punya kembaran yang paling nggak tahu ya. Betul. Bayar Rebu itu punya kembaran Todo namanya. Di mana? Kenapa? Jadi Bayar Rebu itu punya kembaran namanya Todo TODO ya. Todo itu kembarannya Bayar Rebu. Itu jadi dulu kerajaan pisah dua, yang adik lari ke atas ke gunung Bayar Rebu, yang kakak tetap di bawah Todo. Todo itu kalau Anda malas jalan ke Todo aja. Oh, posisinya tetap di sana juga ya. Tapi mungkin secara foto lebih bagus yang Werbo ya. Oh iya, Bang, Todo itu kota banget. Permintaan part 2 nih Bang. Ini kita tinggal 3 menit nih Bang. Mungkin ya, part 2-nya minggu depan mungkin ya. Kalau sekarang kita udah hampir 2 jam ya, teman-teman. Ya. Mungkin saya potong Bang Arbain dulu. Saya pribadi ngucapin terima kasih sama Bang Arbain sudah mendukung setiap Kamis kita bikin acara begini. Ya. Sama teman-teman yang tadi sampai 200 orang join di kita, terima kasih banget. Semoga apa yang disampaikan sama Bang Arbain menambah wawasan teman-teman, bikin kita cinta fotografi, cinta Indonesia, dan kita bisa mengabadikan Indonesia, memotret Indonesia. Terus satu lagi poin penting di sini, saya bikin acara ini juga sambil mengajak teman-teman kalau ingin berdonasi, karena kita fotografer Indonesia Peduli masih mengumpulkan donasi untuk beli APD buat rekan-rekan tenaga medis kita. Ya, nanti masalah ada yang mau donasi ada di Facebook saya sama di Instagram saya informasinya. Ya, tinggal 1 menit 20 detik. Bang Arbain, monggo silakan. Saya ucapkan terima kasih semua. Mohon maaf kalau ada kata yang salah. Kita mungkin akan ketemu Kamis depan. Mungkin dengan ini sesi ini part 2 seperti teman-teman minta atau yang lainnya. Monggo Bang, dari Abang Serang. Satu lagi, Indonesia tuh, tapi seperti Anda ke Papua, ke daerah Indonesia bagian timur, ya sorry to say, kadang Anda harus minum pil anti malaria dulu ya. Jangan main-main ini. Saya tahun 88, saya saya disiplin minum, saya nggak kena malaria. Jadi malaria di Papua itu tidak pernah sembuh seumur hidup. Teman saya di Papua, waktu launching busway itu tahun berapa? 2008 ya. Ya, atau teman saya itu kenanya tahun 88, tahun 2008 masih menggigil dalam busway. Kambuh ya, bisa kambuh, tiba-tiba kambuh. Jadi malaria yang dari Sumatera, saya beberapa teman, saya nggak habis pikir ya, teman-teman saya di Medan itu ada yang meninggal karena malaria. Jadi kalau yang di Sumatera itu, saya belum pernah tahu yang kambuh, tapi yang meninggal saya lihat. Kalau di Papua, saya belum pernah lihat yang meninggal karena malaria. Tapi malaria itu nggak bisa sembuh-sembuh hidup rasanya ya. Saya nggak tahu persis kesehatannya gimana, tapi kalau Indonesia ke daerah-daerah yang konon ada malarianya, jangan mikir 2 kali ya. Udah minum tablet anti malaria. Jangan dikompromikan ya.
7 detik, Karena malaria itu 6 detik, habis. 5 detik. ya Thank Indonesia you indah tapi semua. Anda harus waspada.